Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di makam Mbah Sunari, Desa Ngawen, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Ini makamnya terlihat sangat panjang. Beliau ini adalah termasuk salah satu keturunan dari Mbah Sunan Ampel dan termasuk salah seorang waliullah yang majdub atau jadab. Beliau ini terkenal sangat istimewa sekali, karomanya luar biasa. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita temui dari Bapak Sekcam. Ini biar nanti Sekcam Kecamatan Sedayu nanti biar bisa menjelaskan lebih detail tentang makam Mbah Sunari ini. Pak Sekcam, ini makam ini tolong diceritakan mengenai sejarah adanya makam yang sangat panjang ini dan karoma-karoma beliau ini. Mungkin jenengan selaku warga sini juga termasuk Sekcam Kecamatan Sedayu, Bapak Hasan Sodik ini lebih detail nanti bisa menerangkan tentang riwayat beliaunya ini. Terima kasih. Makam Mbah Sunari ini menurut pitutur sesepuh dan sekaligus para ulama yang ada di Sedayu ini, makam Mbah Sunari ini kalau kita lihat kronologi kejadiannya itu sama dengan Kanjeng Sepuh ke-8, karena Kanjeng Sepuh itu meninggal tahun 1856, berarti dapat dikatakanlah Mbah Sunari itu seangkatan dengan itu. Karena menurut riwayat sesepuh, Mbah Sunari ini seorang ahli jamaah. Jadi ketika Kanjeng Sepuh mau sholat di Masjid Jami Kanjeng Sepuh yang sekarang kita ketahui itu Mbah Sunari sudah di sana. Setiap sholat, mau sholat, Mbah Sunari sudah ada di sana. Oleh karena itu Kanjeng Sepuh penasaran, ingin tahu siapa dia. Maka Kanjeng Sepuh mengikuti kuda Mbah Sunari ini. Akhirnya kuda itu hilang di semak-semak. Kemudian ditemukan tongkat cakra itu oleh Mbah Kanjeng Sepuh. Tongkat itu diminta dimakamkan, dimakamkan di sini ini. Dan dari riwayat lain bahwa Mbah Sunari itu masih turun ke-11 dari Mbah Sunan Ampel. Jadi orang-orang di sini melihat karoma beberapa kejadian yang ada di sini itu bisa nanti disampaikan, tanyakan ada juru kuncinya di sini. Dan kalau kita lihat makam sekitarnya, sekitar Mbah Sunari ini, memang khas. Ada beberapa makam yang masih tulisan Jawa. Jadi di sini perlu digali oleh tim arkeolog itu bahwa ini makam-makam leluhur sesepuh ya abad 17-18. Karena khas makam di sekitar Mbah Sunari ini ada makam itu yang kalau kita lihat tulisan-tulisan Jawa, nah ini kita sendiri belum tahu artinya itu, maka dari Dinas Kebudayaan mungkin bisa bentuk tim arkeolog menggali, karena makam ini bukti sejarah yang otentik. Sebagai makam Fatimah yang ada di Larang itu menunjukkan bahwa ternyata sebelum Kediri lahir itu Islam sudah masuk. Terbukti apa? Ya, tulisan di makam Fatimah itu 1158 itu. Dari 1058 itu kan Kediri belum lahir, Singosari belum lahir, Mataram itu Majapahit belum lahir. Jadi Islam dari abad 11 itu ditunjukkan oleh Fatimah itu bukti secara otentik. Nah, makam-makam di sekitar
makam Kuncen ini saya menunjukkan bahwa itu banyak sekali namanya makam-makam atau yang namanya cungkup-cungkup itu ada tulisan Jawa. Dan itu kita perkirakan abad 17-18 dan ini sejarah yang otentik ini. Saya kira ini yang perlu kita dalami lebih lanjut dan membutuhkan banyak ahli. Terima kasih Pak Sekjam untuk penjelasan. Pemirsa, di area makam ini auranya begitu mistik sekali. Energi-energi yang ada di sekitar sini luar biasa. Ini karena beliaunya termasuk Mbah Sunari. Ini orang yang sangat memiliki karoma luar biasa. Sehingga insya Allah masyarakat yang berkunjung ke sini, berdoa di sini, kemudian memohon kepada Allah, insya Allah akan mudah dikabulkan dan terkabul. Karena aura yang ada yang mengikat di tempat ini. Itu. Dan panjang ini, makam yang memanjang ini adalah tidak lain sesuai apa yang diceritakan oleh Pak Sekjam Hasan Shadiq tadi. Ini adalah merupakan tongkat atau tombak cakra dari beliaunya Mbah Sunari. Dan Mbah Sunari sendiri ini adalah beliau muksah. Kalau bahasa Jawanya muksah, menuju kesampurnaan. Jadi karena Mbah Sunari ini saking alimnya beliau, saking taatnya ibadah beliau kepada Allah, sehingga diceritakan tidak pernah tidak melakukan sholat berjamaah, sehingga Allah memberikan banyak keistimewaan atau karomah kepada beliau. Harapan saya kepada masyarakat Sedayu dan sekitarnya, mari nilai-nilai sejarah yang seperti ini bukti sejarah, mari kita lestarikan. Sehingga apa? Generasi-generasi kita, anak-anak kita di masa mendatang, kita tetap mengenal jejak sejarah. Karena satu bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai para jasa-jasa leluhur. Dan yang terpenting lagi, kita tidak salah dalam akan tetapi kita di sini berkirim doa dan kita di sini berdoa memohon kepada Allah, insya Allah akan cepat dikabulkan karena aura energi yang ada di sini adalah termasuk energi-energi positif dan sangat kuat. Karena Allah sendiri juga memberikan petunjuk tentang tempat-tempat atau makom-makom yang mustajabah, bahkan waktu mustajabah, bahkan hari mustajabah. Seperti itu. Jadi di alam semesta ini tinggal kita mampu atau tidak kita bisa merasakan getaran energi yang ada di alam semesta ini. Itu saja. Mudah-mudahan sekilas tentang makam Mbah Sunari ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk melestarikan nilai-nilai budaya termasuk yang ada di Kabupaten Gresik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di sekitar di sampingnya makam Mbah Sunari, ini ada makam keluarga Raden Panji Jodipuro, dan ini makam penasehat Kanjeng Sepuh Sedayu, dan beliaunya ini adalah Pak Sekjam Sedayu ini termasuk Pak Hasan Shadiq ini termasuk masih keturunan keberapa Pak? Ketujuh. Ya. Beliau ini masih keturunan ketujuh dari Mbah Mustahal termasuk penasehat Kanjeng Sepuh. Mbah Mustahal ini putranya Ruqayyah. Ruqayyah itu putranya Kyai Harun, Mbah Soleh Awal. Mbah Soleh Awal itu putranya Komarudin. Komarudin itu putranya Samit. Samit itu putranya Jono. Jono itu putranya Bumali. Bumali itu putranya Joko Tingkir. Oh, itu. Jadi masih ada ke sana ini. Silsilahnya sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Hasan Shadiq, termasuk beliau ini juga masih tra dari Joko Tingkir, ngoten nggih, Pak Hasan nggih. Insyaallah seperti itu. Ini Mbah Mustahal itu seorang ahli fikih, penasihat Kanjeng Sepuh yang meninggal tahun 1558.
1508 itu berarti meninggal 2 tahun setelah Kanjeng Sepuh meninggal. Karena Kanjeng Sepuh meninggal itu tahun 1556 dan beliau ini tahun 1557 meninggal. Jadi senjang 1 tahun. Iya. Ya, itu saja pemirsa keterangan dari Pak Sekcam Hasan Shadiq yang termasuk beliau ini masih keturunan penagung Kanjeng Sepuh Sedayu, juga termasuk beliaunya adalah terah dari Jagat Tingkir, silsilahnya jelas. Mudah-mudahan sekilas jejak sejarah ini mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.